Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Zahro, Mas TIB, NIM 22TI070. Hari ini akan mempresentasikan tentang pengertian dan konsep forensik digital. Latar belakang, forensik digital muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan cyber di era teknologi modern. Banyak aktivitas kriminal kini dilakukan melalui perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet. Sehingga diperlukan metode ilmiah untuk menemukan dan menganalisis bukti digital secara akurat. Tujuannya untuk membantu menemukan bukti digital dari komputer, ponsel, dan jaringan untuk mengungkap pelaku kejahatan. Apa itu forensik digital? Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti digital dari perangkat elektronik. Tujuannya untuk mengungkap pelaku kejahatan digital, menjaga integritas bukti, serta memastikan data yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Sejarah forensik digital. Tahun 1980-an, forensik digital berawal dari bidang komputer forensik, di mana aparat hukum mulai menggunakan komputer untuk mengumpulkan bukti elektronik. Fokus utamanya adalah pemeriksaan perangkat keras dan sistem operasi sederhana. Kemudian tahun 1990-an, dengan berkembangnya internet, kejahatan cyber meningkat tajam. FBI membentuk Computer Analysis and Response Team untuk menyelidiki kasus cyber di Amerika Serikat. Kemudian tahun 2000-an muncul perangkat lunak khusus seperti ENCASE, FTK, or Forensic Toolkit, dan autopsi yang mempermudah analisis digital. Bidang forensik digital mulai diterapkan secara luas di lembaga pemerintah dan perusahaan. Konsep dasar forensik digital. Pertama itu ada identifikasi, yaitu tahap menemukan sumber bukti digital yang relevan seperti komputer, ponsel, jaringan, atau server cloud. Kemudian preservasi, yaitu proses melindungi data dari perubahan, kerusakan, atau penghapusan. Bukti disalin menggunakan metode forensik agar keasliannya tetap terjaga. Kemudian analisis, data yang telah diamankan diperiksa untuk menemukan informasi penting seperti activity, file tersembunyi, atau jejak pelaku. Kemudian dokumentasi, semua langkah dan hasil penyelidikan dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Yang terakhir adalah presentasi. Hasil penyelidikan disusun dalam bentuk laporan dan dipresentasikan di pengadilan sebagai bukti yang sah. Prinsip dasar forensik digital. Agar proses forensik digital dapat diterima secara ilmiah dan hukum, harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah keaslian. Bukti digital harus asli dan dapat diverifikasi sumbernya. Kemudian integritas, data tidak boleh diubah atau dimodifikasi selama proses penyelidikan. Kredibilitas, proses analisis harus dapat diuji ulang dengan hasil yang konsisten. Reliabilitas, hasil analisis harus dipercaya secara ilmiah dan hukum sehingga dapat digunakan sebagai dasar keputusan di pengadilan. Kesimpulan, forensik digital adalah proses ilmiah untuk menemukan, mengamankan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara sah tanpa mengubah keasliannya. Menjunjung keaslian, integritas, dan reliabilitas agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Terima kasih. Selanjutnya adalah tentang media barang bukti dan prosedur penanganan barang bukti digital. Tahukah kalian bahwa pada tahun 2024, FBI Internet Crime Complaint Center menerima lebih dari 859.000 laporan kejahatan cyber dengan kerugian melebihi 16 miliar US dollar, yang mana angka ini meningkat 33% dari tahun sebelumnya. Serangan cyber juga terjadi setiap 39 detik dan hampir setiap kejahatan modern meninggalkan jejak digital. IBM juga melaporkan biaya rata-rata kebocoran data pada tahun 2023 itu mencapai 4,45 juta USD. Nah, kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa di era digital ini, pengetahuan tentang barang bukti digital bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan kebutuhan mendesak. Setiap kesalahan kecil dalam penanganan dapat membatalkan seluruh proses hukum yang telah dilakukan dengan susah payah. Maka dari itu, hari ini saya akan membahas dua hal fundamental, yaitu pertama media barang bukti dan prosedur penanganan barang bukti digital. Yang pertama, media barang bukti. Apa sih itu media barang bukti digital? Media barang bukti digital adalah perangkat atau media penyimpanan yang mengandung informasi digital yang relevan dengan penyidikan. Mencakup hardware seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, hard drive, SSD, dan lain-lain. Kemudian software dan data seperti file dokumen, foto, video, database, log system, email, dan lain-lain. Metadata juga ya. Oke. Setelah kita mengetahui berbagai jenis media barang bukti, kita perlu memahami satu hal penting. Barang bukti digital
dapat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang bukti fisik tradisional. Jadi karakteristik barang bukti digital pertama itu mudah dimodifikasi, artinya dapat diubah tanpa meninggalkan jejak fisik. Kemudian mudah rusak, rentan terhadap kerusakan fisik dan logis, kemudian melintas batas, dapat tersebar di berbagai lokasi dan yurisdiksi, mudah disalin, dapat diduplikasi dengan sempurna, kemudian bergantung pada teknologi, yang mana maksudnya memerlukan perangkat khusus untuk diakses. Nah, kemudian kita akan membahas prosedur penanganan barang bukti digital. Penanganan forensika digital itu ada empat bagian. Jadi ada di penanganan awal di lokasi TKP, terus di laboratorium untuk penanganan laporan, kemudian presentasi di pengadilan. Yang pertama itu penanganan awal di lokasi TKP. Pertama itu persiapan. Jadi kita mempersiapkan peralatan dan hal-hal yang dibutuhkan selama proses penggeledahan. Nah, kemudian itu preserving, yaitu langkah penyidik untuk memastikan data yang dikumpulkan tetap utuh dan tidak berubah. Kemudian collecting, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin data relevan untuk mendukung penyidikan dan pencarian barang bukti. Lalu confirming, yaitu menetapkan data yang terkait dengan kasus, dan terakhir identifying, yaitu mengidentifikasi data untuk memastikan keaslian dan keunikannya sesuai dengan TKP. Kemudian penanganan di laboratorium. Pertama itu administrasi penerimaan. Jadi analisis forensik harus dicatat secara detail di logbook. Kemudian investigation. Pemeriksaan menyeluruh image file untuk memperoleh data digital relevan dengan investigasi. Kemudian analyzing, di mana data dianalisis secara detail untuk membuktikan jenis kejahatan dan keterkaitan pelaku. Dan terakhir itu recording, yaitu mencatat hasil temuan dan analisis agar data dapat dipertanggungjawabkan atau direkonstruksi ulang jika diperlukan. Kemudian penanganan laporan. Jadi setelah bukti digital diperoleh dari pemeriksaan dan analisis, data tersebut dimasukkan ke dalam laporan teknis. Nah, kemudian pembungkusan dan penyegelan. Jadi pembungkusan dan penyegelan barang bukti hasil analisis digital forensik untuk diserahkan ke lembaga pengirim. Kemudian terakhir, laporan hasil pemeriksaan dan barang bukti elektronik diserahkan kembali kepada investigator atau lembaga pengirim. Dan terakhir itu presenting, yaitu kegiatan penyidik mempresentasikan hasil temuan kepada pihak berwenang atau pengadilan. Biasanya oleh ahli forensik untuk menjalankan data kompleks agar mendukung proses penyidikan dan penentuan tersangka. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis bukti digital. Pertama itu ada EnCase Forensic. EnCase adalah salah satu software forensik yang paling populer yang dikembangkan oleh Guidance Software. EnCase memungkinkan analis forensik untuk menyalin, memverifikasi, dan menganalisis data dari berbagai media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau server. Fitur utama dari EnCase Forensic, pertama itu ada disk imaging untuk menyalin seluruh isi perangkat tanpa mengubah data asli. Kedua, analisis mendalam terhadap file sistem, dokumen, dan artefak pengguna. Ketiga, pembuatan laporan forensik yang dapat digunakan di pengadilan. Kelebihan dari EnCase Forensic itu yang pertama, forensically sound, hasil analisis dapat diterima di pengadilan. Yang kedua itu user-friendly interface, mudah digunakan oleh penyidik digital. Yang ketiga, dokumen format luas bisa membaca berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang keempat, fitur analisis mendalam termasuk timeline, hash analysis, dan email parsing. Software selanjutnya ada Forensic Toolkit atau FTK. Adalah software forensik komputer berbasis GUI atau Graphical User Interface yang membantu penyidik dalam melakukan akuisisi atau pengambilan data secara forensik tanpa mengubah data asli, melakukan analisis mendalam terhadap file, log, email, dan artefak sistem, kemudian menghasilkan laporan hasil analisis yang dapat digunakan sebagai bukti hukum. Fitur utama dari FTK yang pertama ada analisis email, registry, dan file sistem Windows. Yang kedua ada tag halving untuk memulihkan file yang telah dihapus. Yang ketiga, analisis kata kunci secara cepat dengan teknik index search. Kelebihan dari Forensic Toolkit ini yang pertama, proses cepat dan efisien berkat index-based searching. Yang kedua, tampilan GUI yang intuitif, jadi mudah digunakan oleh penyidik maupun analis TI. Ketiga, mendukung banyak format file dan sistem operasi. Keempat, dapat menganalisis data terenkripsi dan mendeteksi steganography atau pesan tersembunyi. Terus yang kelima itu multi-user environment, memungkinkan beberapa penyidik bekerja secara kolaboratif. Kemudian ada otopsi. Otopsi adalah perangkat lunak forensik digital yang digunakan untuk menganalisis bukti digital seperti hard drive, flash disk, kartu memori, atau perangkat mobile.
Otopsi bersifat open source dan dikembangkan oleh Basis Technology atau sekarang dikenal sebagai Basis Tech, serta dibangun di atas framework forensik The Sleuth Kit, nggak tahu namanya, or TSK. Fitur utama dari otopsi yang pertama itu analisis sistem file seperti NTFS, FAT, or ext. Terus yang kedua ada pemulihan file yang dihapus, dan ketiga analisis web history, email, dan metadata file. Kelebihan dari otopsi yang pertama gratis dan open source, jadi tidak perlu lisensi mahal seperti EnCase atau FTK. Yang kedua, antarmuka grafis yang mudah digunakan, cocok untuk penyidik pemula maupun profesional. Ketiga, dapat diperluas dengan plugin atau modular system, banyak add-on untuk analisis khusus, misalnya Android Analyzer, Keyword Search, Active Search. Keempat, bisa dijalankan di Windows, Linux, dan macOS. Yang kelima, komunitasnya besar dan dukungan luas dari lembaga penegak hukum dan akademisi. Kemudian ada X-Ways Forensic. X-Ways Forensic adalah perangkat lunak forensik digital profesional yang digunakan untuk menganalisis, memulihkan, dan memverifikasi bukti digital dari berbagai media penyimpanan seperti hard drive, SSD, USB flash, dan kartu memori hingga image disk forensik. Software ini dikembangkan oleh X-Ways Software Technology AG, yaitu sebuah perusahaan asal Jerman. Fitur utama dari X-Ways Forensic yang pertama itu disk cloning. Yang pertama itu disk cloning dan imaging. Yang kedua, analisis artefak sistem operasi. Yang ketiga, pembuatan laporan forensik yang detail. Kemudian kelebihan dari X-Ways Forensic, yang pertama cepat dan efisien, bahkan saat memproses volume data besar. Yang kedua, ringan, jadi tidak membutuhkan spesifikasi komputer tinggi. Yang ketiga, mendukung berbagai format image forensik dan sistem file. Yang keempat, memiliki fitur scripting atau otomatisasi untuk mempercepat pekerjaan penyidik. Yang kelima, terintegrasi dengan X-Ways Investigator, versi ringan untuk tim lapangan. Yang keenam, mendukung analisis live system, RAM, page file, registry, dan lain-lain. Kemudian ada Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak analisis jaringan atau Network Protocol Analyzer yang digunakan untuk memantau, menangkap, dan menganalisis lalu lintas atau paket yang melalui jaringan komputer secara real-time. Wireshark banyak digunakan oleh ahli jaringan, forensik digital, dan profesional keamanan cyber untuk memahami aktivitas jaringan, mendeteksi anomali, serta menyelidiki insiden keamanan seperti data breach, malware infection, atau unauthorized access. Fitur utama dari Wireshark yang pertama itu menangkap dan menganalisis paket data jaringan. Yang kedua, mendukung berbagai protokol komunikasi seperti HTTP, TCP, UDP, DNS, dan lain-lain. Ketiga, filter untuk mendeteksi anomali atau serangan cyber. Kemudian ada kelebihan dari Wireshark. Yang pertama, gratis dan open source. Yang kedua, mendukung ratusan protokol jaringan. Yang ketiga, tampilan GUI yang intuitif dan mudah dipahami. Yang keempat, dapat menampilkan data secara real-time maupun offline. Yang kelima, filter yang kuat, memungkinkan pencarian paket tertentu, misalnya hanya HTTP atau IP tertentu. Yang keenam, kompatibel di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Software selanjutnya ada Magnet Axiom. Magnet Axiom adalah perangkat forensik digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital dari berbagai sumber seperti komputer, smartphone, cloud storage, dan media eksternal. Software ini dikembangkan oleh Magnet Forensic, yaitu sebuah perusahaan asal Kanada yang berfokus pada pengembangan solusi investigasi digital untuk kepolisian, lembaga pemerintah, dan penyidik profesional. Fitur utama dari software ini, pertama, pemulihan data dari perangkat mobile Android atau iOS. Yang kedua, analisis komunikasi seperti pesan, log, panggilan, dan media sosial. Ketiga, integrasi dengan alat forensik lain seperti EnCase dan FTK. Kelebihan dari Magnet Axiom yang pertama, all-in-one platform, menggabungkan analisis komputer, ponsel, dan cloud. Yang kedua, antarmuka modern dan intuitif, mudah digunakan bahkan oleh penyidik non-teknis. Yang ketiga, mampu membaca artefak aplikasi modern seperti media sosial, cloud, dan komunikasi terenkripsi. Terus yang keempat, fitur visualisasi yang kuat. Jadi ada timeline, grafik hubungan, terus ada peta lokasi juga. Yang kelima, update rutin untuk mendukung aplikasi dan sistem terbaru. Yang keenam, integrasi dengan alat lain seperti Celebrite, UFED, Graykey, dan XRY. Kesimpulannya, software forensik digital memiliki peran penting dalam membantu penyidik mengungkap kejahatan cyber melalui proses analisis bukti digital yang akurat dan sah secara hukum. Beberapa software populer yang sering digunakan antara lain EnCase, FTK, Autopsy, X-Ways, Wireshark, dan Magnet Axiom. Masing-masing software memiliki keunggulan tersendiri, baik dari sisi kemampuan teknis, efisiensi, maupun keabsahan hasil analisisnya. Dengan pemilihan software yang tepat, proses penyelidikan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan menjaga integritas data bukti digital.
Oleh karena itu, penguasaan terhadap berbagai software forensik menjadi kompetensi penting bagi para profesional keamanan informasi dan aparat penegak hukum di era digital saat ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya tentang kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Bukti dalam forensik digital. Jadi bukti dalam forensik digital itu ada dua. Yang pertama bukti elektronik dan bukti digital. Bukti digital atau digital evidence adalah informasi yang ada dalam format elektronik yang dapat digunakan di pengadilan, khususnya pada konten data itu sendiri, seperti email, gambar, video, pesan teks, atau log activity. Contohnya, konten dari pesan instan yang dihapus, web history, atau sebuah dokumen yang dibuat secara elektronik. Kemudian ada bukti elektronik atau electronic evidence adalah sumber fisik atau format penyimpanan di mana data digital disimpan atau dikirimkan. Fokusnya perangkat keras atau media penyimpanan yang menyimpan data digital seperti hard drive, ponsel pintar, kartu memori, atau server. Contohnya komputer, ponsel, flash disk, CD, DVD yang digunakan untuk menyimpan data. Syarat bukti yang sah di Indonesia. Pertama itu ada syarat formil. Jadi syarat formil adalah persyaratan yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur hukum dalam memperoleh, menyimpan, dan menghadirkan barang bukti. Artinya, barang bukti harus diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai hukum acara pidana, seperti KUHP, UU ITE, dan peraturan lainnya. Kemudian ada syarat material. Syarat material adalah isi atau substansi dari bukti itu sendiri, yaitu apakah bukti tersebut benar-benar berhubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dan dapat membuktikan kebenaran peristiwa hukum. Selanjutnya ada kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Yang pertama itu otentik atau keaslian bukti. Jadi barang bukti harus terbukti berasal dari sumber yang sah, bukan hasil rekayasa. Untuk bukti digital, keaslian bisa dibuktikan dengan digital signature, hash value, atau metadata. Tujuannya untuk mencegah manipulasi, pemalsuan, dan perubahan isi data. Contohnya, file email yang diverifikasi melalui header email dan hash MD5 yang identik antara salinan penyidik dan data asli. Kemudian ada integritas atau keutuhan data. Bukti tidak boleh diubah sejak pertama kali ditemukan sampai ditampilkan di pengadilan. Teknis forensiknya itu dilakukan dengan metode write blocker saat menyalin data. Nyatakan nilai hash misalkan SHA256 atau MD5 gitu, sebelum dan sesudah pemeriksaan. Tujuannya untuk menjamin bahwa isi bukti yang dianalisis adalah sama dengan yang ditemukan di TKP. Contohnya file log transaksi internet banking yang tidak diubah selama proses penyidikan. Terus yang ketiga itu relevansi atau keterkaitan dengan perkara. Bukti harus memiliki hubungan langsung dengan fakta yang sedang diperiksa. Tujuannya untuk menghindari penggunaan bukti yang tidak berhubungan atau hanya menimbulkan persepsi. Contohnya SS percakapan WA yang membahas transaksi ilegal memiliki relevansi langsung dalam kasus penipuan. Sebaliknya, foto pribadi pelaku yang tidak berkaitan tidak relevan dan tidak dapat diajukan. Yang keempat, legalitas perolehan atau diperoleh secara sah. Barang bukti tidak boleh diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Contoh pelanggarannya, pertama melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan, terus mengambil data dari perangkat pribadi tanpa surat perintah. Akibatnya, bukti diperoleh secara ilegal dapat ditolak di pengadilan atau exclusionary rule. Kelima itu chain of custody ya nggak sih? Atau rantai penguasaan bukti. Proses pendokumentasian dan pengendalian bukti dari saat ditemukan, disita, disimpan, dianalisis, hingga dihadirkan di pengadilan. Isi dokumen chain of custody ini ada waktu dan tempat penemuan, terus ada nama petugas yang menemukan dan memegang, kemudian ada lokasi penyimpanan dan tanda tangan serah terima. Tujuannya agar tidak ada keraguan bahwa bukti yang diserahkan ke pengadilan adalah bukti yang sama dengan yang ditemukan. Contohnya, laporan forensik digital berisi log activity setiap kali perangkat bukti diakses. Kemudian kriteria selanjutnya adalah dapat diverifikasi atau verifiability. Bukti harus dapat diuji ulang oleh pihak lain dengan hasil yang sama. Teknisnya, penggunaan hash function seperti SH256 untuk membuktikan integritas file. Dokumen langkah analisis forensik agar dapat direplikasi oleh ahli lain. Contohnya, file foto yang memiliki nilai hash sama antara bukti asli dan hasil pemeriksaan laboratorium digital forensik. Kemudian kriteria selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Metode pengumpulan dan analisis bukti harus sesuai standar ilmiah dan tidak melanggar hukum. Tujuannya agar hasil analisis forensik dapat dipercaya oleh hakim dan dapat diterima sebagai bukti sah. Contohnya, analisis dilakukan menggunakan perangkat forensik bersertifikat seperti NCASE, RTK,
Terus ahli forensik memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan. Berikut adalah contoh barang bukti yang sah. Jadi sebelah kiri ada gambar rekaman gambar atau video atau chat sosial media. Terus yang sebelah kanan itu ada log transaksi digital atau transfer uang online gitu. Kesimpulannya, barang bukti yang sah di mata hukum, termasuk bukti elektronik dan forensik, harus memenuhi dua aspek utama, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil menekankan pada keabsahan proses perolehan bukti sesuai prosedur hukum, sedangkan syarat material menilai isi bukti apakah relevan dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap perkara yang diperiksa. Selain itu, bukti juga harus memenuhi kriteria otentik, integritas, relevansi, legalitas, serta dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria tersebut, bukti digital dapat diakui sebagai alat bukti sah yang memiliki nilai pembuktian kuat di pengadilan dan mendukung tegaknya keadilan hukum. Sekian dan terima kasih. Oke, materi selanjutnya itu menemukan barang bukti digital di media sosial. Apa itu barang bukti digital? Barang bukti digital atau digital evidence adalah setiap informasi yang tersimpan atau dikirim dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Menurut National Institute of Standards and Technology atau NIST, barang bukti digital mencakup semua data yang dihasilkan, disimpan, atau dikirim melalui perangkat digital dan dapat digunakan dalam proses hukum. Jadi jenis barang digital, yang pertama ada perangkat komputer, terus ada perangkat mobile, penyimpanan eksternal, terus jaringan dan cloud storage, yang keempat itu ada media sosial dan aplikasi. Proses penemuan barang bukti digital. Yang pertama itu identifikasi. Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses forensik digital, di mana penyidik menentukan dan mengenali sumber data potensial yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Sumber tersebut dapat berupa komputer, ponsel, server, media penyimpanan eksternal, atau akun digital seperti email dan media sosial. Yang kedua itu ada pengamanan atau preservation. Setelah sumber data diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melindungi bukti digital agar tidak mengalami perubahan, kerusakan, atau kehilangan. Hal ini termasuk melakukan imaging atau penyalinan data secara menyeluruh menggunakan teknik bit by bit copy agar isi asli tetap terjaga. Yang ketiga itu pengumpulan atau collection. Pada tahap ini, data yang telah diamankan dikumpulkan menggunakan alat dan metode forensik yang sesuai seperti write blocker untuk mencegah perubahan pada media penyimpanan. Proses pengumpulan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa isi data asli tidak dimodifikasi. Semua tindakan dan hasil pengumpulan harus dicatat secara rinci termasuk waktu, lokasi, serta alat yang digunakan guna menjaga keabsahan bukti di pengadilan. Yang keempat, selanjutnya itu analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak forensik digital. Tujuan tahap ini adalah menemukan informasi penting seperti file yang dihapus, log activity system, metadata file, riwayat komunikasi, atau jejak digital lain yang relevan dengan kasus. Yang terakhir itu pelaporan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan hasil analisis secara lengkap, sistematis, dan mudah dipahami. Laporan harus mencakup prosedur yang digunakan, temuan utama, interpretasi hasil analisis, serta bukti pendukung seperti screenshot layar atau log file. Teknik dan alat yang digunakan. Yang pertama itu ada software EnCase Forensik. EnCase adalah produk komersial kelas enterprise yang banyak dipakai penyidik dan laboratorium forensik. Fungsinya meliputi imaging bit by bit dan dari media penyimpanan analisis file seperti NTFS, FAT, exFAT, HFS+, EPFS, terus EXT. Terus pemulihan file terhapus, analisis artefak aplikasi, dan pembuatan laporan forensik yang bisa dipresentasikan di pengadilan. Terus software selanjutnya itu ada FTK atau Forensic Toolkit. FTK adalah suite forensik yang unggul dalam pencarian cepat, indeksasi full text, pemulihan file, dan analisis email. FTK membuat indeks sehingga query, misalkan pencarian keyword, berjalan cepat pada dataset yang besar. Fitur tambahan meliputi integrasi analisis hashing, pengelolaan bukti, dan modul enkripsi atau penyandian. Kemudian ada Autopsy dan The Sleuth Kit. I don't know how to pronounce this one. Actually, please correct if I'm wrong. Merupakan tool open source populer yang menyediakan kemampuan analisis image, penelusuran sistem file, pemulihan file, dan modul ekstensi berupa plugin untuk analisis artefak aplikasi, web browser, dan lainnya. Autopsy mudah diakses untuk lab kecil atau penggunaan akademis. Terus kemudian ada
Okay, I don't know how to pronounce this one too. Celebrate or Celebrate fokus pada ekstraksi data dari perangkat mobile, Android atau iOS, termasuk data aplikasi, pesan terenkripsi, atau ini tergantung versi atau patch, data lokasi, dan backup. Digunakan untuk ekstraksi logika, file system, dan di beberapa versi ekstraksi tingkat lanjut, or physical. Terakhir, alatnya itu ada Wireshark. Wireshark ini merupakan alat open source untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan secara real-time atau dari file PCAP. Ya nggak sih? Berguna untuk menelusuri lalu lintas jaringan, mengidentifikasi komunikasi jahat, mengekstrak konten traffic non-terenkripsi, dan memeriksa pola serangan, misalkan eksfiltrasi data. Kemudian itu ada tekniknya ya, jadi teknik forensik digital itu bisa dari, yang pertama itu ada keyword search atau pencarian kata kunci. Jadi mencari kata, frasa, atau pola tertentu pada indeks atau langsung pada file or image. Biasanya didukung oleh alat yang membuat indeks full text sehingga pencarian cepat pada data besar. Efektif untuk menemukan komunikasi, dokumen, atau nama file yang relevan. Terus data carving, selanjutnya data carving atau pemulihan dari sisa data. Jadi teknik ini dia itu mengekstrak file berdasarkan signature atau file header dan footer tanpa mengandalkan sistem file. Berguna ketika file sudah dihapus dan entry table file hilang. Data carving efektif pada file bergaris tetap seperti gambar, PDF, dan dokumen. Namun, kurang efektif untuk file fragmentasi tinggi atau file yang dienkripsi. Hasil carving perlu divalidasi, misalkan cache atau header integrity. Kemudian ada timeline analysis atau analisis garis waktu. Menyusun semua artefak yang mengandung cap waktu, file timestamp, maksudnya, terus log system, log app, metadata, atau jejak jaringan. Menjadi urutan kronologis untuk membangun kronologi peristiwa. Teknik ini membantu mengidentifikasi urutan tindakan, durasi activity, dan korelasi antar perangkat. Terus kemudian ada file recovery atau pemulihan file. Menggunakan teknik pengambilan data dari media yang masih memiliki residu file, misalkan ruang slack, unallocated space, atau metadata sistem file yang tersisa. Melibatkan penggunaan imaging bit by bit, pemeriksaan MFT or Master File Table pada NTFS, maupun Journal File System untuk menemukan referensi file yang dihapus. Keberhasilan tergantung seberapa cepat tindakan dilakukan setelah penghapusan, or overwriting mengurangi peluang pemulihan. Kemudian teknik selanjutnya ada metadata analysis. Menganalisis metadata file misalkan EXIF atau pada foto, terus ada docs metadata, header file untuk mendapatkan informasi seperti pembuat, perangkat yang dipakai, lokasi GPS, waktu pembuatan or modifikasi, dan informasi aplikasi. Metadata sering memberi petunjuk penting seperti penggunaan perangkat dan lokasi kejadian, namun dapat dimanipulasi sehingga harus dikonfirmasi dengan bukti lain. Teknik selanjutnya ada memori forensik atau analisis memori atau RAM. Mengambil dump memori atau live acquisition dan menganalisisnya untuk menemukan proses yang berjalan. Kredensial yang tersimpan di RAM, kunci enkripsi sementara, atau jejak malware yang tidak tercatat di disk. Teknik ini berguna saat bukti hanya ada di memori, misalkan sesi login aktif. Memori bersifat volatile sehingga perlu akuisisi cepat dan dengan metode yang meminimalkan perubahan. Kemudian teknik selanjutnya ada network forensic techniques atau forensik jaringan. Jadi teknik ini melibatkan capture traffic atau packet capture, analisis flow, korelasi log firewall atau proxy, serta pemeriksaan PCAP untuk melacak eksfiltrasi data, komunikasi situ atau command and control, atau akses remote. Kunci menyimpan timestamp yang tepat, sinkronisasi jam atau NTP, serta menyimpan capture asli untuk chain of custody. Terus teknik selanjutnya ada hashing and verification. Teknik ini menghitung nilai hash seperti MD5, SHA-1, SH256 dari image dan artefak untuk membuktikan integritas. Hash digunakan sepanjang proses untuk memastikan bukti tidak berubah. Setiap transfer atau analisis harus disertai verifikasi hash. Kemudian ada tantangan dalam menemukan barang bukti digital. Dalam proses menemukan barang digital,
Penyidik forensik sering menghadapi berbagai tantangan teknis, hukum, maupun etika yang dapat memengaruhi efektivitas penyelidikan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami dan diantisipasi dengan prosedur serta teknologi yang tepat agar hasil investigasi tetap valid dan sah secara hukum. Jadi tantangannya itu yang pertama ada enkripsi dan password protection, terus yang kedua ada volume data yang besar, ketiga ada cloud storage dan data terdistribusi, terus ada keempat itu volatilitas data, dan 5 masalah legal dan privasi. Jadi kesimpulannya, menemukan barang bukti digital merupakan proses krusial dalam forensik digital yang membutuhkan keahlian teknis, ketelitian, serta pemahaman hukum. Barang bukti digital dapat ditemukan di berbagai media seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet. Proses pencariannya meliputi tahapan identifikasi, pengamanan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan. Penggunaan alat forensik yang tepat seperti ENCASE, STK, dan autopsi sangat membantu dalam menjaga keaslian. Namun, berbagai tantangan seperti enkripsi, data besar, dan aspek hukum harus dihadapi dengan bijak dan profesional. Sekian dan terima kasih. Oke, materi selanjutnya tentang lab forensik digital. Lab forensik digital atau laboratorium forensik digital atau digital forensik laboratory adalah fasilitas teknis yang dirancang khusus untuk melaksanakan seluruh proses investigasi bukti digital secara aman, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fokusnya bukan lagi pada teori forensik, melainkan pada penerapan dan pengelolaan proses forensik di dalam lingkungan laboratorium. Tujuan lab forensik digital yang pertama, menyediakan tempat yang aman dan terkontrol untuk menganalisis bukti digital. Yang kedua, menjamin integritas dan keaslian bukti digital selama proses pemeriksaan. Yang ketiga, menstandarkan prosedur forensik digital agar hasil analisis dapat diterima di pengadilan. Yang keempat, mendukung penegakan hukum, investigasi insiden keamanan cyber, dan riset akademik. Yang kelima, menjadi sarana pelatihan dan pendidikan bagi mahasiswa, peneliti, dan aparat hukum dalam bidang forensik digital. Fasilitas fisik lab forensik digital. Yang pertama itu ada ruang bukti atau evidence rooms. Itu untuk menyimpan barang bukti digital seperti hard disk, ponsel, laptop, server, flash disk, dan lain-lain dengan keamanan tinggi. Kemudian ada ruang analysis atau analysis room. Itu tempat analis melakukan pencitraan atau imaging, pemeriksaan, dan analisis data digital. Kemudian ruang server atau penyimpanan data atau data storage room itu berisi penyimpanan data hasil imaging dan analisis. Kemudian ada ruang pelatihan atau edukasi untuk pelatihan internal, praktikum mahasiswa, atau simulasi investigasi digital. Terus ada sumber daya manusia di laboratorium. Itu ada kepala laboratorium, analis forensik digital, teknisi lab or administrator sistem, dan petugas keamanan bukti atau evidence. Terus ada hardware-nya. Jadi hardware-nya ada forensic workstation, di komputer dengan spesifikasi tinggi, kayak RAM-nya itu lebih dari 32 GB, SSD-nya cepat, storage-nya juga lebih dari 10 TB. Terus ada write blocker untuk mencegah perubahan data saat proses pembacaan media bukti. Terus ada disk duplicator atau imager untuk membuat salinan bit by bit dari media asli. Kemudian ada mobile forensic kit, itu ada kabel, adaptor, dan SIM reader untuk analisis ponsel. Kemudian ada server NAS atau SAN, itu untuk penyimpanan aman untuk citra forensik dan hasil analisis. Terus ada UPS atau power backup untuk menjamin kestabilan listrik saat proses analisis. Terus ada keamanan fisik, itu kayak ada CCTV, berangkas bukti, sistem kontrol akses, dan pendingin ruangan. Untuk softwarenya ada ENCASE Forensic atau FTK untuk analisis disk, file system, email, dan log. Terus ada autopsi atau SleuthKit, itu open source untuk analisis media digital. Terus ada Celebrate UFED atau Mobile Edit untuk analisis perangkat mobile. Terus ada Wireshark atau Network Miner untuk analisis jaringan. Terus ada X-Ways atau Magnet Axiom untuk analisis memori dan artefak digital. Kemudian ada hash generator dan verification tools, ada seperti MD5, SH1, SH256 untuk verifikasi integritas data. SOP di laboratorium, jadi pertama itu dari penerimaan bukti, evidence intake, terus kemudian bukti diserahkan ke petugas dengan formulir chain of custody. Setiap item diberi label unik, nomor kasus, dan dicatat dalam log sistem. Kemudian dilakukan imaging dan verifikasi, terus dilakukan pencitraan digital menggunakan red blocker, terus hasil citra diverifikasi menggunakan hash untuk menjamin keaslian, kemudian datanya dianalisis,
Terus dilakukan oleh analis forensik dengan tools forensik. Kemudian analisis data dilakukan oleh analis forensik dengan tools forensik. Fokus pada artefak penting seperti file terhapus, log system, metadata, activity pengguna, dan lain-lain. Kemudian penyusunan laporan, menyusul hasil analisis secara objektif dan kronologis, melampirkan hasil hash, terus screenshot layar, terus timeline activity, dan kesimpulan teknis. Terus ada penyimpanan dan arsip bukti. Bukti asli dan hasil analisis disimpan dalam evidence room dengan akses terbatas. Terus ada semua log activity disimpan minimal 5 tahun atau tergantung dengan regulasinya. Keamanan dan etika laboratorium. Keamanan fisik itu meliputi kontrol akses biometrik, kamera pengawas atau CCTV, terus ada log activity pengunjung. Terus ada keamanan digital meliputi enkripsi, firewall, terus jaringan terisolasi atau air gap network. Terus ada integritas data, artinya integritas data artinya tidak boleh mengubah bukti asli. Jadi analisis hanya pada data yang sudah disalin. Terus kerahasiaan, hasil investigasi bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Kemudian ada audit internal, jadi setiap proses harus terdokumentasi dan siap diaudit kapanpun. Kesimpulannya, laboratorium forensik digital merupakan tulang punggung investigasi bukti elektronik baik di lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah maupun dunia pendidikan. Kualitas lab diukur bukan dari peralatan semata, melainkan dari prosedur, integritas, dan kompetensi SDM-nya. Lab yang memenuhi standar internasional memastikan bahwa bukti digital dapat diterima secara sah dan dipercaya di pengadilan. Oke, sampailah kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang kode etik investigator forensik digital. Apa itu investigator forensik digital? Investigator forensik digital adalah profesional yang memiliki keahlian dalam menemukan bukti digital, memelihara integritas bukti, menganalisis data digital, serta membantu proses hukum. Peran dan tanggung jawab investigator. Pertama itu identifikasi bukti digital, mencari, menemukan, dan mengidentifikasi semua bukti digital yang relevan dari berbagai sumber. Kemudian preservasi dan pengamanan data. Memastikan integritas dan keaslian data dengan melakukan preservasi dan pengamanan yang ketat. Kemudian analisis dan interpretasi. Menganalisis bukti digital untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi penting yang mendukung kasus. Kemudian dokumentasi proses, mencatat setiap langkah dan proses investigasi secara detail dan sistematis. Yang terakhir, pelaporan hasil, menyusun laporan investigasi yang jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh pihak terkait. Kemudian prinsip etika forensik digital, yang pertama itu integritas, artinya jujur dan transparan, terus keadilan, tidak memihak dan adil, akuntabilitas, bertanggung jawab atas hasil, profesionalisme sesuai standar internasional, kerahasiaan, melindungi privasi data, dan objektivitas netral berdasarkan kode etik internasional. Pertama ada ISC kuadrat, Code of Ethics, itu melindungi masyarakat dan infrastruktur, bertindak jujur dan bertanggung jawab. Terus ada ISACA, ISACA Code of Professional Ethics, itu menjaga kerahasiaan informasi, menghindari konflik penting. Terus ada ICM Code of Ethics, itu menghormati privasi dan hak manusia, bersikap jujur dalam hasil kerja. Tantangan etika dari digital, yang pertama itu privasi data, menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Terus ada perbedaan yurisdiksi hukum, aturan berbeda antar negara. Terus ada tekanan eksternal, itu mempertahankan objektivitas. Kemudian ada teknologi baru, kayak deepfake atau enkripsi kuat. Contoh pelanggaran etika dan dampak ya. Contoh pelanggaran, membocorkan hasil penyelidikan kepada media. Terus mengubah atau menghapus bukti untuk melindungi pihak tertentu. Menggunakan hasil investigasi untuk keuntungan pribadi. Tidak mengikuti prosedur hukum dalam penyitaan perangkat. Terus dampak yang ditimbulkan, bukti dinyatakan tidak sah di pengadilan, terus reputasi profesional rusak permanen, intuisi kehilangan kepercayaan publik, dan sanksi hukum dan etika bagi pelanggar. Kesimpulannya, kode etik adalah panduan moral dan profesional yang wajib diterapkan. Etika melindungi investigator dari pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik. Integritas, objektivitas, dan keadilan adalah fondasi utama profesi ini. Tantangan teknologi modern membutuhkan pemahaman etika yang kuat.
Sekian dan terima kasih.